Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Profesor Jimmy Asidiki menyatakan, parameter penyelenggaraan demokrasi yang baik di suatu negara dapat dilihat dari penegakan hak asasi manusia. Maka tugas kita ialah turut aktif menjaga, menghormati, dan mendorong penegakan hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, kami dari tim M Soli Lubis dengan saya Hilda Sasdinta selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi dari kacamata tim pro. Dengan kedua rekan saya, Christian Immanuel Sibro selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi dari kacamata tim kontra. Dan yang ketiga, Trisandra Senalupa Purba selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan jalannya perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Mengutip pandangan anggota Komite HAM PBB, Bekri Weli menyatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM oleh anggota TNI melalui pengadilan militer merupakan suatu penyelesaian yang tidak banyak menolong. Oleh sebab itulah, Dewan Juri, penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer tidak akan efektif jika diadili melalui pengadilan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hilda Sasdinta selaku pembicara pertama akan menyampaikan argumentasi dari kacamata tim pro melalui tataran filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadaan Hak Asasi Manusia dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa pembentukan pengadilan HAM adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, Dewan Juri dapat dipastikan bahwa penyelesaian HAM berat merupakan kewenangan dari pengadilan HAM. Sebagaimana pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan HAM telah menegaskan bahwa salah satu pelaku pelanggaran HAM berat yang diadili melalui pengadilan HAM adalah anggota militer. Sehingga ketika pelaku pelanggaran HAM berat tersebut adalah anggota militer, pengadilan HAM tetap memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Berbeda dengan pengadilan militer, Dewan Juri, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dikatakan bahwa pengadilan militer sejatinya dibentuk untuk menjaga disiplin, keutuhan pasukan, serta menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer. Sehingga sejak awal pembentukan memiliki fungsi yang berbeda, Dewan Juri. Pun perlu kita ketahui bersama, Dewan Juri, bahwa mosi perdebatan kali ini muncul karena tidak optimalnya penanganan HAM berat sejak pengadilan HAM dibentuk. Hal ini dapat dilihat dari data Komnas HAM, hanya terdapat 3 kasus pelanggaran HAM yang berhasil diputuskan oleh pengadilan HAM, yakni peristiwa Timur Timur, peristiwa Tanjung Priok, dan peristiwa AB Pura. Berdasarkan data tersebut, Dewan Juri, sejatinya perlu untuk meninjau apa sebenarnya yang menyebabkan penyelesaian HAM berat di Indonesia hingga saat ini tidak efektif. Ternyata, Dewan Juri, permasalahan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat tersebut tidak terletak pada pengadilan yang mengadilinya, tetapi permasalahannya terletak pada proses penyidikan dan penyelidikannya. Perlu kita pahami, Dewan Juri, berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan HAM menyebutkan dalam kasus HAM berat, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, sedangkan penyidikannya dilakukan oleh Jaksa Agung. Sehingga terpisahnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan tersebut sebenarnya menimbulkan ketidakselarasan antara Komnas HAM dan Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus HAM berat. Oleh karena itulah, Dewan Juri, jumlah kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan oleh pengadilan HAM sangatlah sedikit. Terbukti berdasarkan data dari Komnas HAM, dari 17 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, hanya 4 yang berhasil sampai pada tahap pengadilan. Selebihnya gugur di tahap penyelidikan dan penyidikan. Bahkan terdapat 3 kasus pelanggaran HAM berat di Aceh yang dikembalikan dan tidak sampai ke pengadilan HAM akibat perbedaan pandangan antara Komnas HAM dan Jaksa Agung dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Pertanyaannya, Dewan Juri, apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui pengalihan penyelesaian HAM berat ke pengadilan militer? Tentu saja tidak, Dewan Juri. Oleh karena itulah kami merekomendasikan agar penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM berat tersebut berada di satu lembaga saja, yakni Komnas HAM. Hal ini dikarenakan Komnas HAM merupakan lembaga yang paling dekat dengan isu-isu hak asasi manusia, sehingga akan lebih paham karakteristik pelanggaran HAM berat dibandingkan dengan Jaksa Agung. Oleh karena itulah, Dewan Juri, penanganan kasus HAM berat di Indonesia akan jauh lebih optimal apabila penyelidikan dan penyidikan kasus HAM berat tersebut berada di tangan Komnas HAM, sehingga tidak ada lagi kasus HAM berat yang gagal masuk ke tahap pengadilan HAM akibat perbedaan pandangan antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Pun perlu kita ketahui bersama, Dewan Juri, bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada masyarakat sipil, sehingga kerugian yang ditimbulkan jelas berada pada kepentingan umum. Terlebih lagi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal
pasal 16 dan Undang-Undang Peradilan Militer pasal 200 ayat 1 menyebutkan bahwa jika perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer dan kerugiannya terletak pada kepentingan umum, maka peradilan umumlah yang berwenang. Maka jelas Dewan Juri, Pengadilan HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Pun Dewan Juri terhormat, apabila kita melakukan komparasi negara, ternyata sejak tahun 1983 Argentina telah menggunakan pengadilan HAM sebagai lembaga yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Terbukti Dewan Juri, pengadilan HAM efektif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer di Argentina, di mana Dewan Juri, ratusan mantan personel militer dihukum, bahkan mantan diktator yakni Jorge Videla yang membunuh dan menyiksa ratusan orang divonis seumur hidup pada tahun 1985. Melihat fakta yang demikian, Dewan Juri, sejatinya keberhasilan seperti itulah yang seharusnya diterapkan di negara kita. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Mengutip teori yang dikembangkan oleh Bernard Roosevelt, seorang profesor dari Munster University menyatakan bahwa setiap kebudayaan mempunyai hukumnya sendiri dan setiap hukum mempunyai individualitasnya sendiri. Sejatinya, sejalan dengan hal tersebut, Dewan Juri terhormat, pemberian kewenangan penyelesaian pelanggaran HAM berat kepada pengadilan militer adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap individualitas hukum militer itu sendiri. Salam sejahtera Dewan Juri terhormat, perkenalkan, saya Christian Emmanuel Siboros selaku pembicara kedua yang akan mendudukan tataran perdebatan kali ini dari kacamata kontra. Dewan Juri terhormat, hadirnya perdebatan kali ini didasari oleh ketidakmampuan dan juga kegagalan pengadilan HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama ini. Terbukti berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sejak didirikannya pengadilan HAM pada tahun 2000 sampai sekarang hanya menangani kurang lebih 18 perkara pelanggaran HAM saja. Bahkan 10 terdakwa dibebaskan pada pengadilan tingkat pertama dan pada pengadilan tingkat banding hanya 2 terdakwa saja yang dihukum Dewan Juri. Terlebih lagi, masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi yang menimbulkan banyak korban, namun hingga kini pelaku-pelakunya belum berhasil ditangkap dan belum berhasil diadili. Inilah yang menjadi nyata dalam pengadilan HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Perlu kita pahami Dewan Juri terhormat bahwa pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi saat ini didominasi oleh militer. Sebagaimana data yang dikemukakan oleh Komnas HAM, sekitar 81% pelanggar HAM berat itu adalah militer Dewan Juri terhormat. Sebagaimana dicontohkan dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, ditemukan 69 kasus pelanggaran HAM berat, 56 diantaranya dilakukan oleh militer Dewan Juri terhormat. Sehingga pemberian kewenangan penyelesaian pelanggaran HAM berat oleh militer kepada pengadilan militer adalah sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi dari peradilan militer, karena peradilan militer ini mengerti terkait ciri dan karakteristik dari militer itu sendiri. Pun nantinya hukuman yang akan diberikan bukan hanya sekedar sanksi pidana saja, tetapi juga dapat berupa sanksi tambahan seperti pemecatan tidak dengan hormat dan juga pencabutan hak-hak militer tertentu yang akan menjamin keadilan bagi korban kasus pelanggaran HAM berat Dewan Juri terhormat. Di samping hal tersebut, Dewan Juri terhormat perlu kita pahami bahwa pengadilan militer tidak hanya berbicara soal disiplin militer saja, tetapi juga dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan oleh anggota militer. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 yang menegaskan bahwa militer tunduk kepada hukum militer dan diadili menurut hukum militer. Artinya, ketika seorang militer melakukan suatu pelanggaran HAM berat, maka dapat diadili melalui pengadilan militer. Hal ini pun sejalan dengan pasal 199 dan pasal 200 Undang-Undang Pengadilan Militer yang mengatakan bahwa untuk kepentingan militer, maka militer harus diadili dalam peradilan militer Dewan Juri terhormat. Kami pun mengamini kekhawatiran dari tim pro terkait beberapa hal, bahwa ketika nanti ini diberikan kepada pengadilan militer terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat, maka nantinya tidak akan memberikan keadilan. Namun Dewan Juri terhormat harus kita ketahui dalam pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan militer terletak di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Artinya, segala tingkah laku dan juga putusan-putusan yang dikeluarkan oleh peradilan militer diawasi oleh Mahkamah Agung dan juga oleh Komisi Yudisial secara eksternal, sehingga hal ini akan menciptakan sistem check and balances dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Kemudian kedua, dalam pasal 192 Undang-Undang Pengadilan Militer ditegaskan bahwa ketika hakim tidak menyebutkan bahwa pengadilan tersebut terbuka untuk umum, maka sejatinya putusan yang akan dikeluarkan tidak berkekuatan hukum dan dapat batal demi hukum. Hal ini untuk menciptakan transparansi dalam penyelesaian peradilan HAM oleh pengadilan militer. Sehingga kekhawatiran dari Pro telah kami jawab secara keseluruhan Dewan Juri terhormat. Hal ini pun oleh karena itu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran pengadilan militer dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, maka kami mendukung beberapa rekomendasi, yaitu dengan merubah dan menambah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yaitu pertama, dengan merevisi pasal 42 dan juga pasal 49 Undang-Undang Pengadilan HAM
dengan menambahkan klausul bahwa dalam kepentingan militer, pelaku pelanggaran HAM militer harus diadili dalam pengadilan militer. Kemudian kedua, untuk menciptakan penyelidikan dan penyidikan yang lebih adil, harus dibentuk suatu tim ad hoc yang terdiri dari Akom, Tapera, dan juga Komnas HAM. Unsur ini dimasukkan sebagai penyeimbang agar penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat bertindak secara adil. Nantinya Dewan Jasa Terhormat hal ini akan lebih menjamin transparansi dan juga keterlibatan dari korban itu sendiri. Lantas, malah kita naikkan perdebatan ini lebih lagi dengan menyajikan komparasi negara Dewan Jasa Terhormat. Ternyata Amerika Serikat pun melakukan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer mereka pada peradilan militer. Hasilnya apa Dewan Jasa Terhormat? Tingkat pelanggaran HAM berat oleh militer mereka relatif rendah, bahkan menempatkan militer mereka sebagai militer terkuat pertama di dunia. Hal inilah sejatinya yang harus kita tiru dan kita implementasikan di negara kita. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Mengutip pandangan lawyer Commit for Human Rights Jerry Fowler menyatakan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil dengan pertanggungjawaban atas pelanggaran demi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Trisandra Purba selaku pembicara ketiga yang akan memaparkan kesimpulan dari argumentasi yang sudah sangat baik disampaikan oleh pihak pro dan pihak kontra. Dewan Jasa Terhormat, dalam perdebatan kali ini pihak pro maupun kontra sejatinya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang adil bagi setiap orang. Namun Dewan Juri apabila mengikuti alur berpikir pihak pro, maka tujuan awal pengadilan HAM dibentuk adalah untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat termasuk yang dilakukan oleh anggota militer. Berbeda dengan pengadilan militer yang hanya berfokus pada pendisiplinan anggota militer, sehingga sejak awal penanganan HAM berat merupakan kewenangan pengadilan HAM. Pun Dewan Juri pihak pro mengamini banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang tidak diselesaikan sejak pengadilan HAM dibentuk. Namun penyebab hal tersebut tidak terletak pada pengadilan HAM, melainkan pada proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM berat yang kerap kali tidak mencapai pemahaman yang sama antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Oleh sebab itu Dewan Juri pihak pro merekomendasikan agar kewenangan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM berat berada di tangan Komnas HAM, mengingat Komnas HAM merupakan lembaga yang paling paham karakteristik pelanggaran HAM berat. Dengan demikian Dewan Juri tidaklah tepat apabila penyelesaian pelanggaran HAM berat berada di tangan pengadilan militer, karena tidak akan menyelesaikan masalah yang ada dalam penanganan HAM berat saat ini. Dewan Juri yang terhormat di sisi lain pihak kontra menganggap bahwa pengadilan militer akan jauh lebih efektif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Hal ini dikarenakan pelaku pelanggaran HAM berat didominasi oleh anggota militer. Oleh karenanya Dewan Juri penanganan HAM berat akan lebih efektif melalui pengadilan militer, karena pengadilan militer jauh lebih memahami pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk pelanggaran HAM berat. Pun Dewan Juri pihak kontra mengamini kekhawatiran pihak pro terkait potensi keberpihakan putusan pengadilan militer dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Namun untuk mencegah hal tersebut, pihak kontra merekomendasikan agar penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM berat dilakukan oleh tim ad hoc yang terdiri atas Ankum, Papera, dan Komnas HAM. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan imparsialitas di pengadilan militer. Selain itu, Dewan Juri kekhawatiran pihak pro terkait tidak transparannya penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam pengadilan militer sebenarnya telah terjawab dalam pasal 192 Undang-Undang Peradilan Militer yang mewajibkan setiap perkara yang diadili di pengadilan militer harus dinyatakan terbuka untuk umum. Demikian argumentasi yang kami sampaikan, baik pihak pro dan pihak kontra telah memberikan mekanisme yang terbaik untuk menguasai perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.